Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 9, yaitu IPS tentang karakteristik geografis Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama tentang letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Yang kedua tentang pengaruh letak Indonesia. Yang ketiga tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam lingkungan. Materi yang pertama yaitu letak Indonesia. Indonesia secara geografis terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, selanjutnya letak Indonesia secara astronomis. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, dari letak Indonesia secara geografis dan astronomis tadi, ada beberapa pengaruh. Di antaranya yang pertama, Indonesia terletak pada jalur strategis perdagangan dunia atau internasional. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu selalu disinari matahari sepanjang tahun. Dan selanjutnya, Indonesia memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Yang keempat, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Dan yang kelima, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sehingga tanahnya subur. Dengan demikian, Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, serta memiliki budaya juga yang beragam. Masyarakat Indonesia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah, pendidikan yang telah ditempuh, dan juga sesuai dengan bakat yang dimiliki. Berikut ini jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kegiatan ekonomi agraris, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Yang kedua, kegiatan ekonomi non-agraris, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh keadaan alam. Berikut ini kita jelaskan masing-masing. Contoh kegiatan ekonomi agraris yang pertama, pertanian. Contoh kedua yaitu peternakan. Contoh yang ketiga, perkebunan. Dan contoh yang keempat yaitu perikanan. Selanjutnya, contoh kegiatan ekonomi non-agraris. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, perindustrian. Yang ketiga, pertambangan. Dan yang keempat, jasa. Corak kehidupan masyarakat di daerah pegunungan berbeda dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. Begitupun kehidupan masyarakat di daerah lainnya. Berikut ini adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, jenis mata pencaharian atau pekerjaan utama. Masyarakat di daerah pantai lebih banyak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan utama sebagai nelayan. Selanjutnya, pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan dataran rendah sering mengkonsumsi nasi dan ikan. Daerah satu dengan yang lainnya juga memiliki bentuk rumah atau bentuk tempat tinggal yang berbeda karena fungsinya juga berbeda.
Di dataran rendah banyak ditemukan jenis sarana transportasi mulai dari sepeda, becak, sepeda motor, mobil, kereta api, dan pesawat udara. Di sebagian dataran rendah juga banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Misalnya di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak masyarakat yang menggunakan perahu sebagai sarana transportasi di sungai. Daerah-daerah yang sudah terjangkau kemajuan teknologi juga akan mengembangkan teknologi yang berbeda dengan daerah yang masih tertinggal. Di beberapa daerah juga menggunakan alat rumah tangga yang berbeda atau memanfaatkan alam sekitar. Adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam lainnya yaitu dari segi pakaian. Di daerah dataran rendah, jenis pakaian yang dipilih yaitu kain yang relatif tipis dan sejuk. Nah, demikian tadi tentang karakteristik Indonesia serta pengaruhnya dan adaptasi masyarakat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wisna akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.